Trader, Shalom Action. Kembali lagi bersama saya Geraldo Covid dan Pak Adam Ibrahim Aji. Kali ini kita akan melakukan live analisis seputar indeks dolar, gold, dan USD Jepang Yen mengenai non-farm payroll. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Pak Adam untuk mengenai berita di minggu ini tentunya Pak. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak Aldo dan juga hello Maxian. Kembali lagi bersama kami ya di webinar pada siang hari ini membahas mengenai market review ataupun preview ya menjelang rilis data non-farm payroll yang mana notabene bisa membuat market volatilitas cukup kencang ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki posisi baik trading yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak, perlu waspadai adanya volatilitas yang relatif pick up pada malam ini karena rilis data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja ya, yang which is itu diperhatikan oleh Federal Reserve, yakni berkaitan dengan non-farm payroll. Oke, kita akan langsung saja ke kalender ekonomi ya. Bagi rekan-rekan yang join lewat YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar rekan-rekan tidak ketinggalan mengenai update seputar yang diinformasikan dari PT Maxo Futures yang ada di channel YouTube-nya tentunya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan bahas ya dari sisi data, NFP-nya potensinya seperti apa, forecast pasar seperti apa, dan dampak yang mungkin terjadi itu seperti apa ya secara forecast pasar tentunya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu ya bahwa di sini kita memiliki data NFP ya yang akan rilis di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya atau setengah 8 malam. Yang rekan-rekan perlu perhatikan itu tidak hanya NFP-nya, tapi memperhatikan juga nilai seperti unemployment rate atau tingkat pengangguran, participation, dan juga average hourly earnings. Which is kalau misalkan kita lihat secara data, NFP-nya di sini menunjukkan adanya penurunan potensi ya, dari 300.000 menjadi 200.000-an. Kemudian unemployment rate-nya ini justru menunjukkan adanya improvement dari 3,7% ke 3,6 ya. Artinya pengangguran di sini bergerak turun, itu merupakan suatu hal yang positif ya sebenarnya dari segi ekonomi. Nah, kalau ya rekan-rekan ingin melakukan trading ketika news itu rilis atau trading news, saran saya ini ada tips ya bahwa kalau misalkan ingin trading NFP, kalau bisa rilis datanya bagus sekalian ataupun jelek sekalian. Jangan rilis ketika mix seperti ini ya potensinya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan mix itu pasar mungkin hanya akan bergerak di suatu range tertentu saja seperti ini. Jadi hanya spike atas ataupun spike bawah. Seperti itu. Kalau misalkan datanya itu seragam bagus ataupun seragam jelek, itu kita bisa simpulkan bias-nya atau pandangannya US dollar akan bergerak naik atau bergerak turun seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau misalkan saya lihat secara forecast data ini akan ada potensi relatif mix ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang ingin melakukan trade the news waspadai ya kalau misalkan rilis mix seperti ini karena market hanya akan membuat sebuah uncertainty yang kalau menurut saya potensinya hanya akan bergerak di suatu range tertentu. Tapi nanti kita akan lihat ya secara teknikalnya, kita akan rotasi dari mulai indeks dolar, kemudian ada juga gold, dan juga USD Jepang Yen. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin kita akan lihat secara headline, di sini ada apa saja. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan memantau mengenai perkembangan makroekonomi yang pada saat ini tentu saja Fed masih menjadi fokus pasar. Kenapa? Karena data dari sisi pasar itu masih tertuju terhadap US dollar dan juga Federal Reserve ya di sini bahwa ada ekspektasi market itu cenderung menurunkan ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga Fed tentunya. Nah, kalau misalkan ini terjadi, ini dikonfirmasi oleh data NFP yang menunjukkan adanya penurunan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengacu terhadap testimoni Jerome Powell di 2 minggu ke belakang, Fed itu akan berpotensi menaikkan 1 sampai 2 kali mengenai rate hike sebesar 25 basis point ya. Ini yang perlu rekan-rekan perhatikan. Kalau misalkan 2 kali basis point, tentu ini akan membuat semakin
US dollar bergerak naik ya dalam jangka waktu medium sampai long term. Nah, yang membuat Fed itu ada potensi menaikkan 2 kali suku bunga adalah data NFP yang akan rilis pada malam hari ini. Jadi data NFP pada malam hari ini itu merupakan suatu hal yang krusial untuk pengambilan kebijakan Fed di kemudian hari. Makanya ada potensi volatilitas cukup ekstrim di malam ini berkaitan dengan data NFP. Sekali lagi, ada potensi volatilitas cukup ekstrim berkaitan dengan data NFP ini karena kalau misalkan datanya itu unexpected, ada potensi Fed menaikkan 2 kali sebesar 25 basis point ya, seperti ini. Mungkin sudah cukup clear ya di sini. Sederhananya, kalau misalkan data NFP-nya ada penurunan ataupun penurunan, itu akan membuat US dollar bergerak turun atau bearish. Tapi kalau misalkan datanya itu bergerak naik, itu akan membuat US dollar bergerak bullish juga. Jadi benchmark-nya itu di 340.000. Di bawah dari 340.000, ini bisa membuat US dollar bergerak bearish di sini ya, USD bearish. Tapi kalau misalkan di atas dari 340.000, maka ada potensi US dollar bergerak bullish. Seperti ini. Ini dari sisi NFP-nya. Tapi kita pun perlu mempertimbangkan data yang lain ya, seperti unemployment rate, participation, dan juga average hourly earning. Saya berharap ya rilisnya ini seragam, datanya menunjukkan adanya yang positif ataupun negatif ya. Kalau rilis datanya mix, itu agak sedikit sulit untuk pasar menentukan bias seperti apa pandangan US dollar ke depannya ya. Kalau misalkan mix, tentunya membutuhkan data konfirmasi lagi, yakni data inflasi yang akan rilis di hari Rabu kalau saya tidak salah di minggu depan, seperti itu. Oke, kalau misalkan rekan-rekan ada yang ingin bertanya seputar makroekonomi dan juga apa-apa saja yang perlu diperhatikan sebelum saya rotasi, itu bisa ditanyakan ya. Mungkin saya akan lihat terlebih dahulu terhadap indeks dolar, tapi kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan, boleh ya langsung saja ditanyakan. Ini indeks dolarnya, chartnya masih relatif bersih ya. Di sini saya hanya tarik garis horizontal saja. Sebenarnya saya sudah mapping, tapi beberapa kali tadi dihapus ya, karena akan ada live tentunya. Mungkin saya akan hilangkan tanda air terlebih dahulu ya, supaya jauh lebih clear di sini. Kalau misalkan kita lihat secara teknikal bahwa indeks dolar ini tertahan ya, di hari kemarin itu di area 103.500. Kalau misalkan rekan-rekan melihat area ini merupakan area sebuah resisten ya, seperti ini, yang relatif kuat. Nah, kalau misalkan harga gagal menembus level ini dan dikonfirmasi ini merupakan ada potensi double top, maka secara tidak langsung kita ada potensi melihat US dollar itu kembali revisit ke area support ini ya, di level 102.800 seperti ini. Jadi secara tidak langsung ini akan membuat US dollar ini berpotensi bergerak turun terlebih dahulu. Mana panah ya? Oh, ini. Turun ke area ini, tinggal kita akan lihat di area ini, apakah mampu menembus support ini atau bisa bertahan. Kalau misalkan tembus, ada potensi kembali, indeks dolar kembali revisit ke area ini. Zona hijau yang saya tandai sebagai area demand atau area support. Nah, sejalan dengan itu, kalau misalkan kita mengacu terhadap Euro USD, GBP USD, XAU, kalau indeks dolarnya turun, maka ada kecenderungan ketiga pair tersebut itu bergerak naik, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat lagi secara teknikal, ini merupakan sebuah dominan break ya di dalam penurunan yang kencang di sini. Ini merupakan dominan break 2 kali bahkan ya di sini, dominan reject, karena harga gagal menembus area supply yang terbentuk di level 103.5. Secara tren sebenarnya ini relatif konsolidasi ya, karena pasar mungkin menunggu rilis data NFP ataupun inflasi di minggu depan, seperti itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan trading, bisa secara jangka pendek dengan memanfaatkan area range ini ya tentunya. Kita mengacunya terhadap indeks dolar terlebih dahulu. Jadi forecast saya ada perlemahan terlebih dahulu ya terhadap indeks dolar untuk menguji level support 102.8 ya di area ini. Kemudian saya ingin langsung berpindah terhadap XAU ya di sini untuk melihat apakah probabilitasnya cenderung naik atau turun ya.
Mungkin saya akan bersihkan chart terlebih dahulu ya di sini supaya jauh lebih clear untuk analisisnya. Kita lihat bahwa di sini XAU memiliki area yang relatif signifikan ya di area ini. Kita tandai dulu, ini merupakan area supply-nya. Kemudian ini ada area support yang baru saja ditembus ya. Kita bisa melihat bahwa ini ada area support become resistant, ada potensi seperti ini ya. Kalau misalkan saya gambar zona, ini zonanya. Minor ya sebenarnya zonanya. Kemudian di area ini, harga ada lagi area di bawah area ini ya, tentunya. Dan juga kalau misalkan kita mengacu, ini ada area yang relatif bisa dijadikan semacam key points ya, dari sisi XAU itu sendiri. Nah, dari sisi XAU, itu range-nya pada saat ini berada di level 1910 hingga 1920-an ya, atau 1921, seperti ini. Nah, kalau misalkan level area ini bisa bertahan di atas 1910, ada indikasi XAU ini bergerak naik terlebih dahulu ya ke area 1920 ataupun 1921. Sebelum nantinya kalau misalkan di sini ada area swing high, maka bisa saja XAU ini bisa bergerak turun kembali ya untuk membentuk low yang jauh lebih tinggi. Low yang jauh lebih rendah ataupun menguji area support ini ya, seperti ini. Karena ada potensi kalau misalkan kita tarik trend line, ini bisa saja tertahan di area ini tentunya. Jadi ada kemungkinan XAU ini akan dibawa naik terlebih dahulu. Kita tinggal lihat ketika rilis NFP ini, apakah ada potensi penguatan US dollar ataukah tidak. Kalau misalkan ada penguatan US dollar, maka XAU akan cenderung drop. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah sebuah perlemahan nilai NFP, bukan tidak mungkin XAU USD bisa naik jauh lebih tinggi ya, menguji area ini ataupun di area hijau ini, barulah mungkin terjadi aksi profit taking ya, seperti ini. Jadi kita gunakan banyak skenario yang mungkin terjadi karena percuma untuk kita menebak apakah NFP-nya akan cenderung naik atau turun ya, karena notabene kita ini adalah seorang retail trader yang tidak memiliki akses yang luas ke dalam pasar. Jadi lebih baik kalau misalkan kita ingin memanfaatkan news ini, trade before the news. Rekan-rekan memiliki bias atau pandangan seperti apa? Kalau misalkan rekan-rekan berpandangan NFP-nya itu akan sesuai forecast pasar, yang which is itu akan turun menjadi 200.000, maka rekan-rekan akan mengambil asumsi perlemahan US dollar. Sejalan dengan itu, maka rekan-rekan akan melakukan katakanlah pembelian terhadap gold seperti itu. Tinggal balik lagi, di mana kita akan melakukan entry. Katakanlah kita ingin melakukan trade the news pada saat ini, mungkin kita bisa melakukan entry di level pada saat ini ataupun melakukan limit. Stop loss-nya mungkin akan diletakkan di bawah 1910, targetnya di 1920. Ini pun bisa saja ya, seperti ini. Atau kalau misalkan rekan-rekan ingin menunggu sell-nya, tentunya lihat area teknikal yang relatif menunjukkan adanya potensi perlemahan di area tertentu seperti yang saya tandai di area hijau ini ya. Ini merupakan area support yang baru saja di break dan ada potensi kalau misalkan area ini tersentuh, ini bisa menjadi sebuah area resisten seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dari sisi XAU-nya, dan yang terakhir mungkin ada USD JPY tentunya. Dan yang cukup unik di sini USD JPY sudah bergerak turun ya. Mungkin saya akan hapus mappingnya ya, karena ini bekas mapping yang webinar dulu gitu. Oke, kita akan lihat ya dari sisi USD JPY sebenarnya trennya itu sudah bergerak turun ya, karena kalau misalkan kita tarik trend line, ini merupakan sebuah tren yang relatif sudah bergerak turun karena sudah berkali-kali membentuk low yang jauh lebih rendah di sini dan juga higher low di area ini ya, trend line ini. Dan kalau misalkan kita lihat ada beberapa area yang perlu kita waspadai ya tentunya yang berkaitan dengan USD JPY ini. Kita akan tandai ini merupakan area support ya yang berpotensi bisa menjadi target penurunan seperti ini. Karena kalau misalkan kita mengacu, ini banyak sekali area sideways ya, walaupun tidak begitu ideal di area ini, tapi saya lebih suka mengambil yang area ini ya sebagai target kalau misalkan harga mampu menembus ataupun mampu melaju sampai ke area ini. Dan kalau misalkan terdapat sebuah bounce back atau
pantulan, kita akan tandai area ini ya sebagai area base-nya. Karena sudah tertembus tentunya area ini, kita bisa lihat di garis horizontal warna hitam. Dan kalau misalkan kita mengacu terhadap target, mungkin dari sisi area hijau ini menjadi sebuah target yang ideal. Tapi untuk kita melakukan short sudah relatif telat ya, karena sudah berdekatan dengan area demand ataupun area support. Kalau misalkan rekan-rekan mendapati adanya pergerakan movement naik kembali, nah ini merupakan sebuah opportunity untuk rekan-rekan melakukan short ya di area ini. Kalau terbentuk yang namanya swing high di sini ya, seperti ini. Jadi outlook-nya tetap turun untuk USD JPY ya, karena USD indeks dolarnya pun masih ada potensi kecenderungan bergerak turun. Sejalan dengan itu, maka pair-pair yang dipasangkan dengan US dollar yang di depan USD-nya itu akan bergerak turun. Sebaliknya, kalau misalkan USD-nya di belakang, maka USD-nya akan aset tersebut akan bergerak naik seperti itu. Dan kalau misalkan kita detailkan lagi ya, mungkin ke M30, saya penasaran ya sebenarnya. Di M30 ini sebenarnya sudah jelas ya, ini beberapa kali di sini candle-nya sudah menunjukkan adanya dominan break ya di area ini. Ini merupakan area support become resistant kalau misalkan harga menguji naik ke area ini ya, untuk nantinya harga terekstensi turun ke area bawah. Jadi rekan-rekan bebas mau langsung agresif, kalau misalkan agresif gitu, jangan terburu-buru, tunggu harganya naik terlebih dahulu, barulah rekan-rekan bisa mengambil opportunity short ya, seperti itu. Mungkin saya akan lihat kembali ke dalam XAU ya, dikhawatirkan baru banyak rekan-rekan yang join tentunya. Karena saya lihat di sini di YouTube partisipannya nambah ya, kurang lebih. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini XAU tentunya kembali lagi range-nya itu berada di 1910 sampai 1920 ya, dan ada indikasi kalau misalkan indeks dolarnya ini bergerak turun, maka XAU USD itu akan cenderung bergerak naik terlebih dahulu menguji area level 1920. Kalau misalkan area ini bisa menahan harga dan ditunjukkan oleh nilai NFP yang menunjukkan adanya kenaikan atau di atas dari 300.000, maka ada indikasi bahwa XAU USD ini akan bergerak turun. Akan tetapi, kalau misalkan rilisnya ini di bawah 300.000, yakni di 200.000 something, maka ada potensi XAU ini bisa naik spike ke atas ya, menguji area resisten di sini, ataupun yang ada di arah atas sini ya. Jadi areanya cukup banyak. Ada area ini yang pertama, dan juga area yang kedua adalah area ini ya, yang hijau yang kedua ini. Seperti ini. Oke, mungkin barangkali rekan-rekan ada yang mau request, ada yang mau bertanya perihal NFP nanti, dan saya ingatkan kembali NFP pada malam hari ini merupakan konfirmator apakah Fed akan menaikkan satu kali sebesar 25 BPS ataupun dua kali ya. Dan karena ini merupakan konfirmator, nanti malam jam 7.30, saya ingatkan kembali, volatilitas akan relatif cukup ekstrim. 100-200 pips itu adalah suatu hal yang wajar kalau misalkan rekan-rekan lihat di dalam chart nantinya. Dan saran saya, kalau misalkan ada potensi volatilitas yang cukup besar seperti itu, hindari kalau bisa, ataupun manage lot-nya dengan cukup baik, ataupun melakukan yang namanya risk aversion, tidak melakukan trade yang dipasangkan dengan US dollar, tapi kita bisa melakukan trade di aset yang jauh lebih aman ya, seperti misalkan GBP Aussie ataupun Euro Aussie dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, barangkali rekan-rekan ada yang mau request atau ada yang mau bertanya, mungkin sebelum ada pertanyaan saya akan serahkan dulu ya ke Aldo di sini untuk berbincang santai terlebih dahulu, seperti itu. Siang Pak Haji. Oke, thank you Pak. Oke, Pak Daniel ingin bertanya langsung ya Pak ya? Oke, silakan Pak Daniel. Iya, saya mau nanya ke Pak Haji. Pak Haji, tadi DXY-nya posisinya turun atau naik Pak nantinya ini ya Pak? Karena kalau mestinya DXY-nya itu turun, gold-nya naik ya Pak. Tadi dari pasangan USD JPY, USD JPY itu USD-nya melemah ya. Gimana Pak Haji? Oke, Pak Daniel, terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan coba menjawab, akan lihat terlebih dahulu ya dari sisi indeks dolar. Betul sekali yang tadi Pak Daniel katakan, bahwa indeks dolar itu cenderung ada potensi bergerak turun terlebih dahulu, dan sejalan dengan itu, kalau misalkan indeks dolar ada pergerakan turun terlebih dahulu ya, menguji level support 102.8,
maka ada indikasi gold ini cenderung bergerak naik terlebih dahulu menguji level 1920-nya seperti itu. Naik sawi ya, seperti ini. Nah, menguji level area ini. Nah, kalau misalkan yang terjadi sebaliknya di USD JPY ini sudah bergerak turun duluan ya, karena JPY-nya mendapatkan traksi penguatan di awal sesi Asia karena mungkin pasar cenderung melakukan yang namanya risk aversion atau menghindari resiko, dan sejalan dengan itu demand terhadap Japanese yen itu menguat. Makanya pasangan yang dipasangkan dengan JPY seperti Euro Yen, GBP Yen itu mengalami perlemahan karena JPY-nya yang mengalami traksi penguatan akibat risk aversion tadi. Dan sejalan dengan itu, kalau misalkan ini tereskalasi hingga malam nanti, USD JPY bisa kembali revisit ke 103 ya, di level hijau yang saya tandai di area ini, Pak Daniel, seperti itu. 143 maksudnya Pak ya? Betul, 143. Ini targetnya masih di area ini dan kurang lebih ada 30 pips lagi ya, 40 sampai 30 pips lagi yang bisa diambil kalau misalkan gatal gitu ya, lotnya kecilkan saja karena banyak sekali area-area di sini yang relatif mungkin bisa terjadi area pantulan ya Pak Daniel ya. Mungkin saran saya itu akan jauh lebih konservatif, naik terlebih dahulu barulah mengambil posisi short ya, seperti itu. Oke, makasih Pak Haji. Oke, thank you Pak Adam ya. Sebelumnya juga saya mau tanya nih Pak, kan ini mewakilkan pertanyaan pemula ya. Jadi Pak Haji kan tadi sempat bilang ada data mix ya. Cara melihat itu seperti ini datanya mix ataupun cenderung bullish ataupun bearish, seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, mungkin saya akan coba jelaskan ya. Kira-kira datanya itu akan seperti apa ya yang nanti akan rilis? Apakah mix, apakah naik, ataukah bergerak turun? Seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa mengacu terhadap kalender ekonomi yang di-forecast-kan oleh beberapa provider ya. Mungkin saya akan mengacu terhadap trading economics di sini. Karena ya ini preferensi saja ya. Mungkin ada rekan-rekan yang menggunakan Forex Factory atau Daily FX dan lain sebagainya. Itu preferensi saja karena saya lebih suka saja tampilannya ya. Cukup enak gitu. Kalau misalkan di hover ke area ini, mouse-nya, ini terdapat grafiknya langsung, detailnya. Seperti itu. Dan kita bisa optimalkan dengan melihat forecast pasar seperti ini. Jadi kan sebelumnya itu nilainya di 300.000. Nah, forecast pasar ini menunjukkan adanya perlemahan dari sisi NFP-nya di 200.000. Tapi kan ini forecast, kita tidak tahu aktualnya seperti apa. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang senang melakukan trade before the news, kita bisa manfaatkan potensi perlemahan NFP ini untuk mengambil pembelian terhadap gold misalkan seperti itu. Kalau rekan-rekan berasumsi US dollarnya melemah seperti itu. Memang kita ini kan sebagai retail trader tidak memiliki akses yang luas ke dalam pasar. Jadi kita bisa manfaatkan forecast yang diberikan beberapa provider dari kalender ekonomi untuk sebagai bias saja ya, pandangan, bukan sebagai lampu lalu lintas seperti itu. Tinggal ketika kita sudah membangun posisi, tinggal kita lihat saja rilis datanya seperti apa. Apakah mix, apakah seragam menunjukkan adanya improvement, atau seragam menunjukkan adanya perlemahan seperti itu, Pak Aldo. Mungkin untuk yang pemula, bagi rekan-rekan yang ingin trade the news, saran saya tipsnya adalah kalau misalkan ingin trade the news, datanya itu sekalian bagus ataupun jelek-jelek sekalian seperti itu. Kalau datanya mix, itu akan relatif sulit karena mungkin harga akan cenderung bergerak di suatu range tertentu seperti itu. Oke, thank you Pak Adam. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari saya tentunya ya. Kan kita melihat ya bahwa nanti malam ini terjadi NFP, tapi mungkin Pak Adam tahu ya bahwa tadi malam di pair-pair yang berhadapan dengan dolar itu mengalami kenaikan ataupun mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Contohnya di gold, kemarin kan mengalami penurunan yang cukup volatile ya Pak. Itu bagaimana tanggapan Pak Adam jika NFP-nya baru mau malam ini nih, tapi kemarin pergerakannya sudah sekitar 200 pip nih. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Oke, pertanyaan yang bagus ya, mengacu terhadap relatif pergerakan di hari kemarin itu sebenarnya ada potensi kalau misalkan sentimen
penguatan US dollar ini tereskalasi, itu bisa membuat gold ini kembali melanjutkan penurunannya seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan penurunan yang terjadi saat malam kemarin itu kan disebabkan oleh data yang menunjukkan PMI services yang mengalami improvement signifikan. Kita bisa lihat di sini ya, dari 50,3 rilis 53,9. Kemudian service employment-nya ini menunjukkan adanya kenaikan juga dari 49 menjadi 53. Jadi ISM di sini itu masing-masing menunjukkan adanya kenaikan. Walaupun kalau misalkan kita melihat banyak data di sini, ada S&P Global, ini kan menunjukkan adanya penurunan. Tapi penurunannya ini itu di atas ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar di 54. Rilisnya 54,4. Which is secara overall ini menunjukkan adanya data yang positif. Makanya gold kemarin itu sempat drop kurang lebih 200 pips karena menanggapi data yang improve seperti ini secara seragam ya, seperti itu. Nah, tinggal kita akan lihat data NFP di sini. Kalau misalkan menunjukkan adanya kejutan improve di sini rilis di atas 300.000, maka ini akan menjadi sebuah penerusan tren seperti ini. Misalkan drop kemudian akan membentuk sebuah correction move di sini, kemudian bisa drop lagi ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan rilis NFP-nya itu menunjukkan adanya perlemahan, maka yang tadinya pasar melakukan penjualan terhadap gold itu bisa berbalik arah dan juga menganulir penurunan yang terjadi di malam kemarin. Jadi akan sangat tergantung sekali rilis data NFP di malam hari ini. Dan pergerakan di hari kemarin itu bisa menjadi acuan karena kita bisa mengacu bahwa ada potensi sentimen terhadap penguatan US dollar ini bisa berlanjut kalau NFP-nya ini menunjukkan adanya improvement yang cukup bagus seperti itu. Oke, thank you Pak Adam. Cukup menjawab sekali ya. Jadi tadi mungkin saya sudah menanyakan untuk Bapak Ibu semua mengenai cara melihat news ataupun melihat impact yang terjadi di kemarin. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak Adam dari saya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kemarin itu terjadi pelemahan dan bisa saja pelemahan itu akan terjadi kembali ya Pak. Nah, kemudian untuk entry-nya, Bapak lebih sarankan tadi kan before the news. Kalau misalnya kita entry setelah news itu selesai range 1 jam ataupun 30 menit, gimana Pak menurut Pak Adam? Nah, ini bagus sekali ya. Kita bisa juga meminimalisir resiko saat akan rilis news itu dengan dua cara. Trade before the news atau trade after the news setelah beberapa jam news itu rilis. Nah, permasalahannya kita tinggal lihat area-area key points yang menjadi entry point dari beberapa trader. Nah, maka dari itu saya di sini identifikasi area supply dan demand-nya. Kalau misalkan sewaktu-waktu harga achieve di harga tertentu seperti ini. Katakanlah ketika rilis data NFP, harga itu cenderung spike naik ke arah atas karena datanya sesuai forecast ataupun turun, kemudian naik kembali ke area ini, kemudian kita menunggu area ini terbentuk candle yang relatif menunjukkan adanya penurunan atau candle merah ya, sehingga kita bisa menyatakan di area ini ada potensi valid swing high. Sejalan dengan itu, kita bisa mengambil opportunity melakukan short seperti ini. Dengan stop loss di atas swing high. Kalau misalkan kita ingin mengambil opportunity dari impuls yang terjadi, itu ada potensi melemah kembali. Seperti itu. Karena areanya sudah kita tandai. Akan tetapi kalau misalkan NFP-nya bagus, misalkan, kemudian membuat gold-nya ini bergerak turun, tapi kita tahu nih mungkin targetnya hanya sampai sini, karena kita tahu bahwa di area ini itu terbentuk yang namanya candle hijau yang relatif bisa membuat harga bergerak naik. Nah, maka dari itu kita bisa mengambil opportunity pembelian. Nah, jadi untuk kita melakukan trade after the news, itu ada tahapannya. Jadi tahapan yang pertama,
itu kita identifikasi area kapan kita, di mana kita akan entry, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menentukan areanya, kita lihat perilaku harga berdasarkan candlestick-nya. Jangan sewaktu-waktu menyentuh area support ataupun resisten, kita langsung semerta-merta entry, sell, atau buy. Nah, maka dari itu, tidak semua area support resisten itu kita langsung entry. Kita pun perlu menunggu konfirmasi harga. Apakah harganya membentuk suatu candle yang relatif merah ataupun candle yang relatif hijau, ataukah bearish atau bullish. Kalau misalkan candle-nya sudah terbentuk, kita bisa entry gitu. Jadi itu tipsnya. Identifikasi area, kemudian ketika harga menyentuh area tertentu tersebut, lihat perilaku harga atau price action candlestick-nya seperti apa. Kalau misalkan ada tanda-tanda gejala pembalikan, di situ kita masuk. Kalau tidak ada gejala tanda-tanda pembalikan, wait and see saja terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Pak Aldo. Thank you, Pak Adam. Mungkin itu aja sih yang mau saya tanyakan. Jadi, Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai pandangan Pak Adam mengenai NFT nanti malam seperti apa. Yang penting tetap dijaga resikonya, apapun yang terjadi tetap siapkan trading plan yang sudah dibuat ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Kami masih membuka sesi pertanyaan. Sambil saya cek-cek juga ya untuk pertanyaan yang di YouTube. Oke. Baik. Oke, mungkin sudah tidak ada nih Pak Adam yang mau bertanya. Tutup saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton live analisis pada minggu ini. Semoga Bapak Ibu bisa tetap trading dan mempunyai trading plan dan bisa analisa trading tentunya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini tentunya di Maxco Futures, dan sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa.